Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, Nama saya Nanda Olivia Syakib. saya Siska Amelia Nurmayanti. Saya Dwi Rahmari Dukinanti. Saya Julianti. Kami dari UBSI Cikampek ingin mempresentasikan tentang sistem informasi untuk penjualan fashion secara online. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Julianti. Di sini saya mempunyai latar belakang ada 4. Yang pertamanya adalah perkembangan teknologi internet meningkatkan aktivitas belanja online. Produk fashion merupakan salah satu kategori dengan permintaan tinggi. 3. Pelanggan membutuhkan akses pembelian yang mudah dan cepat. 4. Sistem informasi penjualan online membantu proses transaksi menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada tentang rumusan masalah. Identifikasi masalah. Permasalahannya ada di penjualan masih dilakukan secara manual, kesulitan mengelola satu produk, promosi produk kurang luas, proses pencatatan transaksi rentan kesalahan, pembuatan laporan penjualan memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya ada tentang rumusan masalah. Identifikasi masalah. Permasalahannya ada di penjualan masih dilakukan secara manual, kesulitan mengelola satu produk, promosi produk kurang luas, proses pencatatan transaksi rentan kesalahan, pembuatan laporan penjualan memerlukan waktu yang lama. Lalu saya akan menjelaskan tujuan sistem. Tujuan sistem mempermudah penjualan produk fashion secara online, mengelola data produk dan stok secara otomatis, mempercepat proses transaksi pelanggan, menyediakan laporan penjual yang akurat, meningkatkan jangkauan pemasaran. Apa sih manfaat penelitian? Manfaat penelitian dari pengguna sistem, admin, dan pelanggan fitur. Pertama, ada registrasi dan login, lalu katalog produk. Yang ketiga, keranjang belanja, check out, pembayaran, dan manajemen stok, dan juga ada laporan penjualan. Lalu kebutuhan fungsional, yaitu ada login dan registrasi pengguna. Kedua, menampilkan daftar produk fashion. Ketiga, pencarian produk. Keempat, menambahkan produk ke keranjang. Kelima, melakukan transaksi pembelian. Keenam, mengelola data produk. Dan lalu ada kebutuhan non-fungsional, keamanan data, kemudahan penggunaan, dan kecepatan akses sistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang IRD dan LRS. Nah, IRD merupakan rancangan yang menunjukkan hubungan antara entitas atau tabel dalam database. Nah, tujuan IRD adalah untuk menggambarkan bagaimana data saling berhubungan sehingga proses penyimpanan dan pengolahan data menjadi lebih terstruktur. Nah, di dalam IRD ini ada entitas dan tabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa entitas, yang diantaranya yaitu entitas pelanggan. Entitas pelanggan ialah menyimpan data pelanggan seperti ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Kemudian yaitu tentang produk. Produk ialah menyimpan informasi produk fashion seperti ID produk, nama produk, kategori, ukuran, warna, harga, dan stok. Lalu yaitu ada kategori. Kategori ialah mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya. Misalnya hijab, baju, celana, atau sepatu. Lalu pesanan. Nah, pesanan ini menyimpan data transaksi yang dilakukan pelanggan. Nah, setelah melakukan pesanan yaitu detail transaksi.
Detail transaksi ialah menyimpan rincian produk yang dibeli dalam setiap pesanan, seperti jumlah barang dan subtotal. Kemudian setelah detail pesanan, yaitu akan melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ialah menyimpan informasi pembayaran seperti metode pembayaran, tanggal pembayaran, dan status pembayaran. Kemudian setelah melakukan transaksi pembayaran, yaitu akan dilakukan ialah pengiriman. Nah, pengiriman ialah menyimpan informasi pengirim seperti jasa ekspedisi, nomor resi, dan status pengiriman. Nah, yang saya tadi jelaskan ialah entitas IRD. Kemudian yaitu ada tabel. Tabel ialah satu pelanggan dapat membuat banyak pesanan atau one money. Nah, kemudian satu pesanan dapat berisi banyak produk melalui tabel detail pesanan. Nah, lalu satu kategori dapat memiliki banyak produk. Nah, setelah itu, setiap pesanan memiliki satu data pembayaran dan satu data pengiriman. Nah, itu ialah penjelasan dari IRD, entitas dan tabelnya. Kemudian di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai LRS atau Logical Record Structure. Setelah IRD dibuat, langkah berikutnya adalah membuat LRS atau Logical Record Structure. LRS merupakan hasil pengembangan dari IRD yang menunjukkan struktur tabel secara logis, lengkap dengan atribut primary key atau PK dalam kurung PK dan foreign key dalam kurung FK yang akan digunakan dalam database. Di sini saya akan menjelaskan contoh penjelasan tabelnya ya. Nah, tabel pelanggan itu berisi PK, primary key, atau ID spasi pelanggan, nama, email, password, alamat, dan nomor telepon. Kemudian tabel produk. Tabel produk itu berisi tentang PK, foreign key, primary key, kemudian ID dan produk, FK, ID kategori, nama produk, harga, stok, ukuran, dan warna. Kemudian tabel pesanan. Tabel pesanan juga sama. Di sini ada tentang PK, ID pesanan, FK, ID pelanggan, tanggal pesanan, total harga, dan status. Kemudian di sini ada tabel detail pesanan, yaitu berisi PK, ID detail, primary key gitu ya maksudnya, FK foreign key ID pesanan, FK ID produk, yaitu jumlah harga dan subtotal. Kemudian tabel pembayaran itu ada primary key ID pembayaran, foreign key ID pesanan, metode pembayaran, dan tanggal pembayaran. Kemudian ID pesanan, metode pembayaran, tanggal pembayaran, status pembayaran. Kemudian ada total pengiriman. Total pengiriman ialah primary key-nya ID pengiriman, foreign key-nya ID pesanan, jasa kirim, nomor resi, status pengiriman. Nah, pada IRD ini terdapat beberapa entitas utama, yaitu pelanggan, produk, kategori, pesanan, detail pesanan, pembayaran, dan pengiriman. Masing-masing entitas saling berhubungan untuk mendukung proses penjualan produk fashion secara online. Sebagai contoh, pelanggan dapat membuat beberapa pesanan. Setiap pesanan terdiri atas beberapa produk yang disimpan pada tabel data pesanan. Kemudian, pesanan tersebut memiliki data pembayaran dan pengiriman. Selanjutnya, IRD diubah menjadi LRS. Pada LRS terlihat struktur tabel beserta
beserta atributnya. Setiap tabel memiliki primary key sebagai identitas unik, sedangkan foreign key digunakan untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya, sehingga menjadi konsisten dan tidak terjadi duplikasi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan IRD dan LRS-nya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan sistem. Keunggulannya yaitu akses 24 jam, memudahkan berbelanja, pengelolaan stok otomatis, mempercepat transaksi, laporan penjualan real time, dan meningkatkan efektivitas bisnis. Kesimpulannya adalah sistem informasi penjualan pasien online membuat proses bisnis menjadi lebih efisien. 1. Pelanggan dapat melakukan pembelian kapan saja dan di mana saja. 2. Admin dapat mengelola produk, stok, dan laporan dengan lebih mudah. 3. Sistem mendukung peningkatan penjualan dan kepuasan pelanggan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.